Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, buku dari kelompok 5 materi 4 akan membawakan materi sejudul Desain organisasi yang efektif. ini adalah peta materi dan agenda presentasi. Jadi ada 6 materi yang akan kita bawakan. Yang pertama adalah growth patterns dan strategi structure relationship. Yang pertama ada apa itu organization structure? Adalah pola interaksi yang terstruktur yang menghubungkan tugas, teknologi, dan juga sumber daya manusia suatu perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan efektif dalam pencapaian misi organisasi. Nah, struktur organisasi ini memiliki dua fungsi inti yang harus diseimbangi secara bersamaan. Yang pertama adalah division of task atau pembagian tugas. Jadi, membagi tugas menjadi kelompok-kelompok yang bermakna dan juga terstruktur. Nah, tanpa pembagian, tugas yang jelas akan terjadi tumpang tindih, pekerjaan, kebingungan tanggung jawab, dan juga, mmm, inefisiensi besar-besaran terhadap tugas. Yang kedua ada integration dan koordinasi. Jadi, memastikan bahwa koordinasi antar kelompok itu untuk efisiensi dan juga efektivitas. Jadi memastikan bahwa tugas-tugas yang telah dibagi tersebut kemudian diintegrasikan kembali secara efektif sehingga seluruh bagian organisasi bergerak menuju satu tujuan yang sama. Selanjutnya adalah struktur organisasi mempengaruhi empat hubungan, yaitu yang pertama hubungan hierarki dan juga tanggung jawab. Eee yang kedua adalah mempengaruhi aliran informasi, dan yang ketiga adalah konteks interaksi manusia dan juga suatu organisasi mempengaruhi dari koordinasi dan juga kontrol dari operasional. Nah, selanjutnya ada pola pertumbuhan perusahaan berdasarkan perkembangan struktur organisasi. Yang pertama adalah simple structure. Nah, perusahaan masih berskala kecil sehingga struktur organisasi tetap sederhana. Pengambilan keputusannya juga biasanya terkisar pada pemilik atau pendirinya saja. Jumlah karyawan masih sedikit serta pembagian tugas belum terlalu jelas dan bersifat fleksibel. Nah, komunikasi juga berlangsung secara langsung sehingga proses kerja lebih cepat, tetapi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pemilik. Nah, contoh dari simple structure ini adalah pada perusahaan yang baru merintis atau kita contohkan sebagai UMKM karena Eee, keputusan-keputusannya itu pada pemiliknya saja. Yang kedua ada functional struktur, yaitu organisasi mulai dibagi berdasarkan fungsi kerja seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Jadi kalau kita ada, naik satu tingkatan dari UMKM yang lebih lanjut itu sudah apa ya, sudah ada pembagian-pembagian tugas yaitu seperti divisi produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Jadi setiap fungsi ini dipimpin oleh masing-masing manajer sehingga pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan juga efisien. Namun koordinasi antar bagian bisa menjadi tantangan karena, eee karena setiap departemen itu cenderung fokus pada tugasnya masing-masing. Yang ketiga ada divisional structure. Nah, ketika perusahaan, satu tahap bertumbuh lagi yaitu sudah besar, maka struktur divisional digunakan dengan pembagian berdasarkan produk, wilayah, atau pasar. Nah, perkembangannya melahirkan SBU atau Strategic Business Unit, yaitu unit bisnis yang lebih otonom dan bertanggung jawab atas strategi serta kinerjanya masing-masing. Pada skala yang lebih luas, struktur ini dapat berkembang menjadi holding company, yaitu perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan yang berdiri secara legal dan juga operasional terpisah. Simpelnya, di divisional struktur ini, itu sudah melakukan ekspansi atau pengembangan suatu perusahaan. Nah, itu yang digunakan SBU itu untuk, apa ya, penyebaran outlet-outlet atau membuka cabang. Nah, sedangkan untuk yang yang holding company itu sudah, melahirkan anak-anak perusahaan. Dan yang terakhir ada international structure, yaitu struktur yang digunakan ketika perusahaan beroperasi di berbagai negara. Nah, jadi ini, fokusnya itu sudah internasional dan perusahaan ini memiliki unit atau divisi internasional untuk mengelola perbedaan pasar, budaya, dan regulasi di setiap negara. Nah, koordinasinya juga antar kantor pusat dan cabang global menjadi sangat penting agar strategi tetap selaras. Selanjutnya adalah traditional types of organizational structure. Yang pertama ada simple organisasi structure. Nah, dalam tipe ini, seperti yang sudah disinggung tadi bahwa owner manager atau top
top eksekutif itu mengontrol hampir seluruh aktivitas bisnis secara langsung. Sementara para staf itu hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pimpinan tersebut. Apa karakteristiknya? Yang pertama, tentu saja owner manager itu mengontrol semua dari aktivitas-aktivitas bisnis. Yang kedua, sangat terpusat atau centralized. Yang ketiga, itu sedikit aturan dan regulasi. Karena anggotanya juga sedikit, maka sedikit juga aturan dan regulasinya. Yang keempat, yaitu staf sebagai ekstensi atau perpanjangan tangan tadi dari top eksekutif. Apa kelebihannya? Berikutnya dapat kita lihat. Yang pertama, sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, mendorong kreativitas dan inisiatif individu, pengambilan keputusan sangat cepat karena terpusat, karena kita hanya beberapa karyawan, jadi keputusannya sangat cepat, kemudian daya administrasi rendah, tidak banyak overhead, dan komunikasi secara langsung dan tidak birokratis. Kekurangannya adalah rentan terhadap konflik karena perannya tidak jelas. Ya, kedua, karyawan cenderung bertindak atas kepentingan sendiri, kemudian kolom karir terbatas karena struktur yang flat. Jadi di dalam bentuk simbol organisasi ini, tentunya owner itu hanya beberapa karyawan saja dan tidak ada persaingan untuk apa ya, naik jabatan gitu. Jadi kecenderungan untuk eee, karyawan tidak apa ya, tidak menetap di perusahaan ini gitu. Nah, sulit merekrut dan mempertahankan talenta terbaik karena tidak ada persaingan tadi, kemudian sangat tergantung pada kemampuan satu individu atau owner manajernya saja. Yang kedua itu bentuk functional organization structure, itu naik satu tingkat. Pada tahap ini, perusahaan sudah membagi-bagi penugasan antara divisi marketing, production, R&D, dan juga finance. Karakteristiknya apa? Yang pertama, kelompok spesialisasinya per fungsi, kemudian centralized decision making, dan cocok untuk produk tunggal namun dengan volume yang tinggi. Jadi karena dia sudah berkembang dan banyak, apa ya, pasar-pasar yang membutuhkan, permintaannya juga sudah banyak, jadi mereka sudah menetapkan beberapa, divisi-divisi gitu. Kelebihannya yang pertama, koordinasinya baik, efisien, dan pengembangan karirnya jelas karena sudah ada divisi-divisi dan per divisi ini mempunyai, kepala-kepalanya, jadi, mmm, persaingan untuk, naik tingkat dari karyawan menjadi head manager atau ketua dari divisi-divisi ini juga, eee, jelas gitu, ada perkembangannya. Kemudian kekurangannya itu adalah silo mentality. Nah, silo mentality ini adalah keadaan di mana per divisi ini merasa mereka yang paling kuat. Jadi kayak tiap divisi ini merasa bahwa misalnya marketing ini merasa yang paling kuat, tanpa marketing, produksi dan R&D dan lain sebagainya tidak akan jalan. Begitupun yang di bagian produksi juga, mempunyai perasaan yang sama bahwa tanpa produksi, marketing dan R&D di finansial itu tidak akan jalan. Dan pada hakikatnya, sebenarnya mereka ini saling tergantung dan saling berkaitan gitu. Yang kedua adalah konflik antar fungsi. Tentunya dengan perasaan transaksi mentality ini terjadilah konflik, antar divisi ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah overburden top manager atau tekanan, atas, manajer atau CEO-nya. Yang selanjutnya ada divisional organizational structure, yaitu dikenal sebagai multi-divisional structure atau N-form. Ini mengorganisir perusahaan berdasarkan produk, proyek, atau pasar yang dilayaninya. Ini juga sudah naik ke satu tingkat. Jadi pada tahap ini itu perusahaan sudah menjalani ekspansi, membuka cabang ataupun, eee, me apa, me melahirkan anak-anak perusahaan. Nah, dalam divisional organization struktur ini, untuk pada tahap membuka cabang, itu terdapat strategi bisnis unit structure, yaitu perusahaan-perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Jadi mereka hanya sebatas membuka cabang-cabang yang masih, satu satu produk gitu. Kemudian ada holding company structure, yaitu strategi diversifikasi yang tidak terkait sama sekali atau unrelated diversification. Contohnya, ada perusahaan-perusahaan itu dia ada perusahaan induk, kemudian anak-anak perusahaan itu ada yang di bidang kecantikan, ada yang di bidang otomotif gitu. Jadi tidak vertikal gitu. Mereka melakukan diversifikasinya horizontal.
Kemudian apa kelebihannya? Yang pertama fokus pada isu strategis, respon cepat, dan juga fokus yang tajam. Nah, kekurangannya adalah peningkatan biaya. Tentunya dengan ekspansi pasar dan segala macam, pengembangan-pengembangan produk itu membutuhkan biaya yang juga sangat ekstra. Kemudian ada kompetisi disfungsional antar divisi dan sulit mempertahankan citra korporat yang seragam di semua divisi. Jadi, tantangan yang paling berat itu adalah mempertahankan citra dari korporat. Jadi, kita harus mempertahankan induk dari perusahaan. Apabila anak perusahaan ini citranya jelek, maka induk perusahaan juga akan, terpapar citra yang sangat jelek gitu. Selanjutnya ada metric organizational structure. Nah, di sini, karakteristiknya ini kalau apa, terdapat, karyawan itu melapor kedua manajer atau project manager dan juga fungsional. Nah, di dalam matriks ini, sudah terbagi-bagi menjadi, beberapa divisi yaitu marketing, R&D, engineering, dan lain sebagainya. Namun dia terbagi dari project-project. Misalnya, di dalam perusahaan itu ada project A, di dalam project A ini sudah ada marketing, divisi marketing, R&D, dan lainnya. Di project B juga demikian gitu. Jadi untuk, pelaporan atau komunikasinya dari, karyawannya itu terbagi 2 arah. Jadi, bisa mereka melaporkan atau mau perkembangan itu ke kepala projeknya atau ke kepala marketingnya, jadi bisa 2 arah gitu. Nah, apa kelebihannya? Yang pertama, meningkatkan responsivitas pasar, menghindari duplikasi sumber daya, kemudian meningkatkan fleksibilitas, koordinasi dan juga komunikasi dalam penanganan proyek. Kemudian kekurangannya adalah struktur dual reporting. Jadi kayak, mereka tuh harus, 2 kali gitu, 2 kali report. Jadi, kalau ada 2 kali report, artinya hubungan kerjanya ini juga lebih kompleks dan ketergantungan berlebih pada wasit small talk dan juga teamwork dapat memperlambat pengambilan keputusan. Karena komunikasinya ini 2 arah, antara kepala project dan juga kepala marketing atau kepala R&D, maka pengambilan keputusannya itu sangat lambat gitu. Selanjutnya adalah materi International Operation Organizational Structure Implication. Nah, di sini ada tipe struktur internasional dan juga strategi yang sesuai. Ada multi domestik, global, dan juga transnasional. Nah, untuk internasional divisi ini, operasi internasional dalam divisi ini terpisah, jadi otonominya tuh tinggi per negara gitu. Kemudian ada, geographic area division, operasi di ini dikelompokkan per wilayah geografis. Jadi, mereka punya, perusahaan-perusahaan yang berdasarkan, apa, berdasarkan letak geografisnya gitu. Misalnya ada di benua Amerika, ada di benua Asia gitu. Nah, kemudian ada worldwide solutional. Nah, pada ini semua departemen itu punya tanggung jawab global dan, efisiensinya ini tinggi. Nah, kemudian ada worldwide product division. Nah, divisi produknya itu punya tanggung jawab pada worldwide-nya. Kemudian ada worldwide matrix, yaitu gabungan dari geografik tadi dan juga produk. Nah, ini, terjadi ketika perusahaan yang diversitasnya itu tinggi. Nah, 13. selanjutnya ada fenomena baru dalam ekspansi internasional, yaitu global startup. Nah, di mana perusahaan ini dari titik awal berdirinya itu orientasinya itu sudah internasional. Nah, biasanya ini didukung oleh apa ya, investor-investor yang berada di luar negeri. Jadi untuk mendukung global startup ini, di belakang itu ada investor-investor yang mendukungnya gitu. Nah, kapan going global from the start membutuhkan? Yang pertama adalah tentunya adanya sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebar secara global. Jadi karena, apa ya, pandangan itu dari internasional, jadi kita membutuhkan sumber daya manusia yang berada di berbagai negara. Yang kedua, pembiayaan luar luar negeri lebih mudah diperoleh karena, mereka pembiayaan itu melalui investor-investor yang berada di berbagai negara juga. Yang ketiga, target pelanggan berada di luar negeri. Yang keempat, pragmatic entry ke pasar internasional menjadi satu-satunya opsi. Kemudian yang terakhir adalah biaya pengembangan yang tinggi menjadi motivasi. Nah, karena, orientasinya itu udah internasional, tentunya biaya yang dikeluarkan itu sangat tinggi. Nah, eee, biaya yang sangat tinggi ini memotivasi, perusahaan agar mendapat, eee, keuntungan yang lebih besar juga gitu. Oke, mungkin, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Gibran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait boundaries organization design. Jadi, teman-teman,
Boundaryless organization design itu adalah bagaimana sebuah organisasi membuat batasan-batasan yang terbentuk dalam organisasi itu lebih permeable atau lebih, elastis, bukan menghilangkan, tapi agar komunikasi atau inovasi-inovasi antar, divisi itu dapat berjalan dengan lancar. Next. Nah, di sini salah satu contoh yang akan saya berikan adalah General Motor. General Motor ini adalah perusahaan yang sudah berdiri 100 tahun, teman-teman, yang fokus kepada industri otomotif. Nah, General Motor ini, mereka dulunya itu berbentuk traditional organization. Jadi, hierarkinya jelas, divisi antar divisinya itu jelas, tetapi seiring berkembangnya zaman, mereka mencoba untuk menerapkan borderless organization karena, perubahan dinamika pasar yang sangat cepat mengharuskan mereka, yang divisi antar divisi itu komunikasinya harus cepat. Sehingga mereka memperlakukan, GM ini menjadi organisasi yang borderless. Salah satu, eee apa, inovasi yang dikeluarkan oleh CEO GM ini adalah membuat sebuah working space di organisasi mereka sehingga, divisi-divisi lain, staf-staf lain itu dapat beristirahat, berkomunikasi, bersosial di satu tempat sehingga terjadinya pertukaran, informasi maupun kegiatan sosial di antara mereka. Next, di sini ada 3 yang dapat, menciptakan borderless organization. Yang pertama adalah barrier free, yang kedua adalah modular, yang ketiga adalah virtual. Saya mulai di, barrier free yang pertama ya. Nah, di sini barrier free yang pertama menurut Jeffrey Prefer itu ada 3 poin penting, teman-teman. Yang pertama adalah team based control, yang di mana tim menggantikan kontrol hierarki dengan kontrol berbasis sesama. Jadi, sebelum naik kepada hierarki yang lebih atas, mereka akan melakukan kontrol atau mengawasi satu sama lain di dalam divisi mereka. Yang kedua adalah creative solution, di mana para anggota tim itu mendorong anggotanya untuk berbagi informasi dan pengetahuan sesama anggota maupun di luar dari divisinya mereka. Yang ketiga adalah removing hierarchy layers atau tim membantu mengurangi kebutuhan akan banyaknya lapisan manajemen pengawas karena pengendalian dapat dilakukan antar anggota tim. Kita tahu bahwa semakin banyaknya layering dalam hierarki, itu komunikasi akan eh, semakin sulit untuk mencapai pengambilan keputusan karena terlalu banyak panel-panel atau saluran yang harus dilalui. Nah, di sini tips yang efektif itu dalam membangunnya itu ada 6 poin, teman-teman. Yang pertama adalah pertahankan ukuran yang kecil. Kita tahu bahwasanya terlalu banyak anggota dalam tim itu akan mengurangi efisiensi. Tetapi kecilnya anggota dalam tim ini harus diimbangi dengan isi tim dengan top performance. Harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai kredibilitas, kemampuan, skill yang mumpuni. Yang ketiga adalah danai tim secara penuh di awal. Tentunya ketika kita ingin inovasi-inovasi berkembang dalam tim, tentunya membutuhkan modal. Nah, yang kedua adalah beri wewenang untuk belanja. Nah, kewenangan ini untuk membelanjakan dana mereka itu akan membuat mereka lebih leluasa untuk mengembangkan ide-ide maupun inovasi yang ada di dalam tim mereka. Yang kelima adalah terapkan akuntabilitas yang jelas. Tentunya ketika mereka melakukan pembelian, penggunaan dana harus jelas penggunanya untuk apa. Yang terakhir adalah pastikan ada manajer yang engage. Kita tahu bahwasannya sebuah divisi yang dipimpin atau diawasi oleh seorang manajer, manajernya harus turun ke bawah melihat pekerjaan timnya itu seperti apa. Itu yang dilakukan atau yang disebut dengan engage. Nah, selanjutnya adalah Battlefield itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang paling utama adalah kelebihannya itu memanfaatkan talenta seluruh karyawan secara maksimal. Kita tahu tadi bahwasanya di anggota staf yang ada dalam divisi itu dapat memaksimalkan kreativitasnya ketika kita support. Yang kekurangannya adalah sulit untuk mengatasi batas-batas politik dan otoritas baik di dalam maupun di luar organisasi karena terlalu luasnya atau longgarnya hierarki yang ada, tentunya itu menjadi plus minus juga untuk, menerapkan konsep ini gitu.
Selanjutnya adalah modular organization. Nah, modular organisasi ini adalah menekankan kerjasama dengan pihak luar, teman-teman, di mana perusahaan akan menyerahkan fungsi yang bukan menjadi kompetensi utamanya kepada supplier atau mitra yang lebih ahli di bidangnya. Nah, aku langsung kasih contoh. Nah, ketika perusahaan melakukan itu, tentunya dia melakukan outsourcing. Nah, dalam outsourcing itu ada tiga kelebihannya, teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi biaya dan kapasitas, fokus sumber daya pada competitive advantage, leverage expertise supplier terbaik. Nah, tetapi dalam outsourcing itu mempunyai tiga kekurangan, teman-teman. Yang pertama adalah loss of critical skills, di mana nanti kemampuan inti dari perusahaan itu takutnya diambil atau diimitasi oleh perusahaan-perusahaan yang bersepakat untuk melakukan outsourcing. Yang kedua adalah loss of cross of functional skills, di mana ketika sudah banyak perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang berkolaborasi, tentunya akan membuat komunikasi itu menjadi sulit. Sehingga ketika komunikasi sulit, takutnya ketika mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik atau cross fungsional itu fungsi mereka itu hilang atau tidak produktif. Yang ketiga adalah loss of control over supplier. Jadi ketika mereka terlalu berpatokan kepada supplier mereka atau pihak di luar dari perusahaan itu mereka, mereka akan mengambil alih perusahaan tersebut. Nah, di sini aku kasih contoh, teman-teman tahu Adidas? Nah, Adidas ini adalah perusahaan yang menerapkan modular konsep, di mana dia memiliki 1.000 perusahaan outsourcing di 60 negara, tetapi perusahaan inti mereka berada di Amerika Serikat. Nah, core kompetensi dari Adidas ini, mereka mempunyai desain dan marketing, sedangkan manufaktur itu full outsource yang mengerjakannya. Jadi, kita tahu bahwa di perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk Adidas itu berada di negara-negara berkembang. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan outsourcing yang dimanfaatkan oleh Adidas untuk memproduksi produk-produk mereka. Nah, kita tahu tadi yang saya sebutkan ada 3 risiko outsourcing. Yang pertama, loss of critical skills. Adidas melakukan antisipasi terhadap resiko tersebut, yang di mana mereka mengunci inti dari desain maupun marketing atau core of business dari Adidas tersebut. Jadi mereka terkait inovasi-inovasi itu mereka kerjakan di kantor pusatnya mereka. Yang kedua adalah loss of cross functional skills. Nah, tentunya dengan memiliki 1.000 pabrik di 60 negara, tentunya komunikasi itu sangat dibutuhkan. Nah, tim ahli dan mereka itu membuat suatu media yang di mana menjadi tempat mereka untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga adalah loss of control over supplier. Tentunya Adidas ini sebelum membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan outsource di luar, mereka membangun kedekatan emosional dulu, teman-teman. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan outsource yang bekerja sama dengan Adidas itu telah terjalin lebih dari 10 tahun. Jadi ada ikatan kuat dan trust di dalamnya. Organisasi ini adalah jaringan perusahaan independen yang terus berkembang, saling berbagi skill, biaya, dan akses pasar. Simpelnya seperti ini, teman-teman. Virtual organization ini adalah perusahaan yang tidak mempunyai lokasi fisik, mereka tidak punya kantor, tetapi mereka bekerja secara global. Mereka dapat meng-hire karyawan dari berbagai penjuru dunia karena mereka mempunyai bentuk secara virtual gitu. Aku langsung kasih contoh. Tapi di sebelum itu saya akan menerangkan terkait kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama memungkinkan berbagai biaya dan keterampilan yang saling melengkapi. Tentunya tadi karena kita dapat meng-hire karyawan-karyawan di seluruh penjuru dunia, tentunya ini menjadi efisiensi dalam meng-hire karyawan. Terus ada kekurangannya, sulit menentukan di mana suatu perusahaan berakhir dan perusahaan lain dimulai. Ya karena kita tahu, ketika karyawan-karyawan itu mengerjakan sesuatu, tidak dapat terlalu dipantau oleh perusahaan inti, karena terlalu banyak karyawan yang mengerjakan suatu proyek. Nah, contohnya adalah GitLab, teman-teman. GitLab ini adalah perusahaan jasa coding maupun development operasional dari Amerika Serikat, di mana 100% karyawannya itu adalah melalui virtual, tuh. Tidak memiliki kantor pusat fisik untuk operasional sehari-hari. Nah, semua komunikasi, dokumentasi, dan koordinasi itu dilakukan secara online dan sangat mengandalkan handbook digital dari GitLab.
Selanjutnya adalah ambidextrous organizational design. Simpelnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah organisasi atau perusahaan yang dapat menjalankan dua fungsi sekaligus. Saya ibaratkan sebagai tangan kanan adalah konsep eh konsep kemampuan menggunakan tangan kiri dan kanan sama baiknya. Oke. Dalam konteks organisasi, ambidextrous organization adalah perusahaan yang mampu menjalankan dua hal sekaligus, teman-teman. Meskipun keduanya sering bertentangan. Yang pertama adalah exploitation, eh, yang kedua adalah exploration. Nah, ketika dua hal ini atau adaptability atau alignment ini dapat bergandengan, dapat dijalankan dengan baik, tentunya itu eh, menjadi wadah untuk perusahaan dapat berkembang gitu. Nah, perusahaan yang berhasil mencapai keseimbangan antara adaptability dan alignment secara bersamaan ini disebut dengan ambidextrous organization. Itu teman-teman. Nah, contohnya adalah yaitu Telkom di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Telkom merupakan perusahaan yang berfokus kepada penyediaan jasa telekomunikasi maupun itu internet maupun telepon. Nah, mereka melakukan exploitation atau pemaksimalan usaha usaha yang telah lama mereka lakukan itu dengan membuat IndiHome. Kita tahu bahwasanya bisnis mereka itu sebelumnya hanya berfokus kepada kartu dan lain-lain menggunakan handphone, tetapi sekarang mereka merambah ke rumah untuk membuat jaringan internet di rumah, yaitu adanya IndiHome. Nah, untuk exploration, mereka membuat Telkometra, di mana ini berkaitan dengan AI, berkaitan dengan big data, berkaitan dengan cloud, yang di mana akan mereka hadapi di masa depan, teman-teman. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Padi mengunting di tengah sawah. Sawit tumbuh di tanah subur. Jika ada kata yang salah, Mohon maaf dengan hati yang jujur.